Bapak Ibu, Jemaat Growth Center Church, Shalom teman-teman, Shalom semuanya yang ada di Manado, yang ada di Jakarta, atau mungkin yang ada di kota-kota lainnya, yang ada di luar negeri mungkin. Apa kabarnya? Happy Sunday! Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semoga juga hatinya berbunga-bunga nih kayak background saya nih. Yeay, jumpa lagi nih di Ini Dulu. Walaupun kita udah 2 minggu gak ketemu, Ini Dulu gak kemana-mana. Gak berubah jadi entar dulu, tetap Ini Dulu. Pada kangen gak sih? Jangan-jangan saya doang nih yang kangen. Nah, biasanya kan saya ditemenin sama 2 orang pengawal saya nih. Sekarang mereka gak bisa, karena mereka lagi pada sibuk, ada panggilan negara. Tapi emang benar sih, memasuki era new normal ini tuh kesibukan udah mulai rasanya kembali seperti normal ya. Udah mulai merajalela gitu. Yang biasanya kerja dari rumah juga udah mulai kerja dari kantor kan. Kalaupun tetap kerja dari rumah juga makin banyak gitu kayaknya kerjaannya. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri gimana nih kesibukan-kesibukan ini kira-kira mengganggu ibadah di hari Minggunya Bapak Ibu nggak? Pengalaman ibadahnya Bapak Ibu di hari Minggu kayak gimana sih? Saya pengen tahu dong. Kalau boleh, bantu saya di chat buat Bapak Ibu yang ibadahnya tetap lancar, tetap bisa fokus, nggak ada distraction, tetap push up gitu, boleh bantu tulis di chat, that's me, aku. Nah, kenapa saya nanya gini? Soalnya teman-teman saya beberapa tuh suka curhat, katanya kalau ibadah di rumah banyak gangguan gitu. Nah, makanya nih saya sih kemarin coba kumpulin beberapa video untuk tahu liputan teman-teman kalau ibadah di rumah tuh kayak gimana. Saya juga penasaran sih, kita tonton sama-sama yuk. Wih, gile. Makan dulu. Pria hitam manis, berkumis dan janggut tipis ini namanya Ray. Kok malah makan? Loh, Ray, ini bukan emang ibadah? Astaga, belum ibadah loh. Iya. Aduh, untung dia sadar. Tapi belum kelar makan. Ya udahlah ya, ibadahnya sambil makan aja. Nggak ada yang lihat ini kan. Iya, buruan selesain. Langsung. Aduh, udah telat nih. Grow Center online. Loh, kok ibadah sambil makan? Gimana toh, Ray? Asam, waduh, pedes mah. Aduh. Nah, ini kayaknya serius nih, yang ini nih. Oh, ini si Mega. Ini videonya si Mega, oke. Oh, dia semangat sambil olahraga nih, pemanasan kali ya. Oke, mantap. Wow. Loh, kok duduk? Masih badannya mulai, kok dia malah duduk? Loh, kok malah tidur? Ibadahnya malah tidur. Ya ampun, dia kecapean. Ya makanya waktu olahraga sama ibadah dijedain dong, Mega. Nah, yang ini namanya Justin. Kalau dilihat-lihat kayaknya dia lagi kusyuk nih. Tapi kok dia teriak-teriak? Kok gambar di layarnya familiar ya? Kayaknya dia lagi galau nih. Kayaknya dia lagi mikir deh mau ibadah atau enggak. Oh my god. Dia lanjut. Semoga dia berubah pikiran ya. Kita kasih waktu dulu deh. Tahan. Jangan main hakim sendiri. Wow. Dia berubah pikiran. Dia pun akhirnya menolak godaan syaitan dan mulai beribadah. Selamat beribadah, Justin.
Jadi mau ibadah dulu. Ini adalah suatu pemandangan yang tidak asing buat banyak jemaat yang memiliki anak kecil. Mahmud, Mama Imut, dan Pahmud, Papa Imut, mana suaranya? Tapi jangan khawatir, karena Grow Children juga punya ibadah yang dapat diikuti anak-anak kita loh. Seru banget. Nih, coba kita dengar apa kata Jacob tentang Grow Children. Udah skala minggu belum? Seru lah. Mau tahu infonya? Klik di sini. Sini. Bye bye. God bless you. Mwah. Sangareo. Wah, ternyata beda-beda ya cara beribadah di masing-masing rumah. Saya berdoa semoga Bapak Ibu, teman-teman semua, walaupun ibadah di rumah tetap bisa meluangkan waktu-waktu spesialnya dan tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dengan khusyuk. Kan memang Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Kenceng amat. Nah yaudah deh, berhubung udah jam segini, saya izin pamit dulu juga ya. Tak ada penyu, ada kepik. See you next week.
We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church place to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hola, Shalom Growth Center Church. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah online kita hari ini. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik. Kalaupun ada di antara saudara yang dalam keadaan tidak baik, percayalah Tuhan tetap baik. Oleh karena itu tetap stay di online service kita. Karena kita percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan akan kita alami. Bersama dengan kami juga ada tim Growshipers. Ada Sandra, ada Joynya Sandra, ada Mega, ada Samuel, ada Ray, ada Kevas, ada VJ Drum, dan siapa lagi ya? Ada Daniel. Daniel Rapid Test. Ready guys untuk memimpin kita dalam penyembahan? Yang ready siap? Yes! Oke, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang kita harus perhatikan bersama-sama. Silakan Esther. Thank you Monty. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ibadah Growth Center Church secara online akan diadakan minggu depan pada pukul 10.30, pukul 13, pukul 15, dan pukul 17 melalui link growthcenter.online. Ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dengan begitu, jemaat bisa mempersiapkan diri dengan menyediakan roti atau biskuit yang akan dipakai sebagai lambang tubuh Kristus, juga menyiapkan sirup atau teh sebagai lambang darah Kristus. Pengumuman berikutnya adalah rumah doa yang akan diadakan secara online pada Sabtu, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2020 pada pukul 10 pagi. Bagi jemaat yang rindu untuk ikut rumah doa dapat mendaftar melalui WA 081955888899. Pengumuman yang berikutnya adalah seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Sedangkan KUL tetap diadakan secara online. Dan berikut ini adalah kegiatan Growth Center Church selama seminggu ke depan.
Dan bila jemaat akan memberikan persembahan dapat dilakukan secara online. Dan yang memerlukan informasi atau ada hal yang ingin ditanyakan dapat mengajukan melalui email gc.office@growcenter.church atau melalui WA 082 110 710 277. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you Esther. Saudara semua, dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas generosity saudara di dalam hal memberi persembahan. Kita sama-sama tahu bahwa melewati masa pandemi, masa transisi ini tidak mudah, tetapi kesetiaan saudara di dalam hal memberi itu luar biasa. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kami tahu ketika saudara setia di dalam memberi persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di Grow Center ini, hati saudara melekat kepada Tuhan. Yuk kita terus setia di dalam hal memberi, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ngomong-ngomongan, kita sudah ada di bulan Juli, minggu terakhir ya ibadah ya. Minggu terakhir. Kamu punya cerita apa di bulan Juli ini? Wow, saya bersyukur karena di masa transisi atau peralihan ini sudah bisa ketemu keluarga. Dan kemarin kita kan ulang tahunnya mama kan. Iya. Tapi kita tetap harus disiplin dalam protokol kesehatan. Seperti pakai masker, seperti cuci tangan dan juga seperti physical distancing. Ya, jaga jarak ya. Kita harus tetap disiplin dalam hal menjaga keselamatan kita. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan diberitakan oleh DNA Pastor dari Grow Center, Pastor Doni Novianus. Perhatikan baik-baik firman yang disampaikan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita semua. So, saudara, siapkan hati kita, fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena beli kue sus di balik papan, paling enak di toko merpati. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena disitulah pengharapan yang pasti. Selamat beribadah, God bless you. Mari berikan tepuk tangan Grow Center Church. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Come on. Mari bertepuk tangan sama-sama. Oh. Kami memuji-Mu Tuhan. 1, 2, 3. Yesus kau sungguh baik. Come on sing. Lord, you are good and your mercy
Sama-sama kita siapkan hati kita saat ini. Bapa, kami datang membawa hati kami Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Kau yang selidiki hati kami, Kau yang menguji hati kami, sampai ke bagian yang paling dalam Tuhan. Oh Jesus, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi Engkau sang Raja mulia. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau layak terima pujian Kau. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sang Raja mulia, Layak disembah. anak domba. Wow. Bolehkah angkat tanganmu di rumahmu hari ini, saudara, saat ini? Mari mulai angkat suaramu, mari buka hatimu. Wow. Kami sujud di altarmu menyembahmu Tuhan. Sujud menyembah Raja segala raja. Ku sujud menyembah di altarmu. Ku sujud menyembah Raja segala raja. Ku sujud menyembah di altarmu. Ku sujud menyembah Raja segala raja. Ku sujud menyembah Dia. Come on worship, come on worship, come on sing this song. Ku sujud menyembah, ku sujud menyembah Raja segala raja. Ku sujud menyembah di altarmu. Ku sujud menyembah Raja segala raja. Ku sujud menyembah Dia. Come on one more. Ku sujud menyembah. Ku sujud menyembah Raja segala raja. Ku sujud menyembah di altarmu. Wow, wow, wow. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Kami bawa hati kami, hidup kami Tuhan. Ampuniku dan bebaskanku.
Jamah Tuhan. Jamah dan bebaskanku. Baharui setiap umat-Mu Tuhan. Ubah hidupku. Wow. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu kesembuhan, kesembuhan, oh kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan, pemulihan terjadi. Sesuatu pasti terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, mari sama-sama satukan hati kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu atas setiap kami. Pemeliharaanmu sempurna sampai hari ini ya Tuhan. Itu sebabnya di altarmu ini ya Tuhan kami bersepakat sehati. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak rohani kami. Untuk Pastor Niko Nyotora Harjo beserta keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak rohani kami ini ya Tuhan. Untuk memimpin gerejamu GBI Jalan Gatot Subroto ini ya Tuhan. Beserta dengan keempat wakil dan keluarga besarnya masing-masing Tuhan. Dalam kesehatian ya Tuhan memimpin umat-Mu Tuhan. Untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Growth Center Church ini Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasihi, Pastor Andi Cokro beserta keluarga dan keluarga besarnya. Dan juga untuk tim pastoral, untuk tim leader semua Tuhan beserta keluarga dan keluarga besarnya. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan untuk bersama-sama. Untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Atas Growth Center Church ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing maupun jemaat yang bukan Growth Center ya Tuhan, yang bergabung bersama-sama dengan kami di online service ini ya Tuhan. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan kiranya kasih setiamu Tuhan penuh atas setiap mereka. Di dalam setiap pergumulannya tetap berharap kepada Tuhan. Setiap keluarga rumah tangga dipulihkan, dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pastor Doni Novianus yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, pengurapan-Mu penuh atasnya. Berikan hikmat untuk menyampaikan firman dengan bahasa yang mudah, yang dapat dimengerti oleh kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Engkau akan mendengar dari surga, mengampuni dosa kami, dan memulihkan negeri kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Berikan hikmat, takut akan Tuhan atas Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima. Amin. Mari terus angkat tanganmu saudara. Dia yang ubah setiap hati, setiap jiwa, setiap hidup. Kau yang ubahkan Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang hari-hari ini sedang terjadi dalam kehidupan kami, ketika kami sujud di altar, Engkau Allah sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau adalah Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Aku selalu bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Meskipun hari ini jemaat-Mu sedang ada di rumah, menyaksikan televisi mungkin, di depan komputer mereka, atau sedang Tuhan melihat ini di layar handphonenya. Engkau Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Firman-Mu akan keluar mengalir dalam kehidupan kami, menjamah dan merubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Wow. Saudara, saya percaya bahwa seperti yang lagu tadi kita nyanyikan, apapun yang hari ini saudara sedang hadapi, apapun yang hari-hari ini saudara sedang gumuli, ketika saudara datang di altar Tuhan, ketika saudara sujud di altar Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang sanggup merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Dan saudara, hari ini saya ingin berbagi tentang kisah kehidupan saya. Bagaimana di bulan Juli ini kita sedang berbicara strong and healthy body. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang free from addiction atau terlepas dari kecanduan. Saudara, 22 tahun yang lalu saya adalah seorang pencandu narkoba. Kurang lebih 7-8 tahun saya kecanduan narkoba. Saya kecanduan putau, saudara. Saya overdosis 3 kali, saudara. Dan saudara, kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, sungguh itu semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak akan cerita lebih banyak saudara tentang kehidupan saya. Tetapi jika saudara ingin mendengar, saudara bisa dengarkan itu di podcast Spotify Grow Center saudara. Saudara bisa lihat di Spotify, saudara search Grow Center Church. Di situ ada dalam episode yang ke-9. Saya berbicara tentang free from addiction. Saya ngobrol-ngobrol dengan Daniel Chavin, dengan saudara Adit. Kami berbincang-bincang tentang bagaimana Tuhan mengubah kehidupan saya. Tapi hari ini saudara, saya teringat satu kisah dalam Alkitab saudara. Bagaimana ada satu orang namanya Paulus diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kata addiction atau kecanduan, kalau saudara buka kamus besar bahasa Indonesia, itu berasal dari kata candu. Dan kata kecanduan itu memiliki 2 arti. Yang pertama, kecanduan itu berarti kejangkitan suatu kegemaran hingga lupa hal-hal yang lain, saudara. Jadi kecanduan itu saudara bukan berbicara tentang saudara kecanduan narkoba saja, saudara. Tapi kalau ada satu hal yang membuat saudara kejangkitan suatu kegemaran sampai saudara lupa apapun, maka itu kecanduan. Kalau saudara hobi sepeda, saudara lupa istri saudara, saudara lupa anak-anak saudara, saudara sedang kecanduan, saudara. Saudara mungkin suka apapun, kalau sampai lupa segala hal, bahkan saudara orang-orang kecanduan kerja, saudara. Kalau saudara kerja, saudara sampai lupa istrimu, saudara lupa anak-anakmu, saudara. Maka apa, saudara? Saudara sedang kecanduan kerja. Tapi arti yang kedua dari kecanduan adalah ketagihan akan sesuatu hingga menjadi ketergantungan, saudara. Misalnya obat-obatan, minuman, dan sebagainya. Dan saudara, saya akan bacakan satu kisah di Alkitab di mana Paulus, saudara, pernah mengalami, saudara, dalam tanda petik kecanduan loh, saudara. Kita lihat ya, Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama. Dikatakan begini, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya, saudara, jika Paulus ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, ayat ini mengatakan begini, Paulus itu, saudara,
Hatinya berkobar-obar untuk apa? Untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Artinya apa saudara? Saulus itu saudara, dia kejangkitan suatu kegemaran, yaitu saudara dia melakukan hukum Taurat. Sehingga apa? Dia melupakan saudara perintah hukum Taurat. Di mana di hukum Taurat itu tertulis jangan membunuh. Saudara maaf saya harus katakan, saudara seringkali orang Kristen pun saudara bisa kejangkitan melakukan kegiatan-kegiatan dalam tanda petik kegiatan-kegiatan rohani saudara. Tapi saudara yang luar biasa adalah dikatakan begini saudara. Saulus saudara yang hidupnya kejangkitan dalam tanda petik saudara. Untuk melakukan, mengancam dan membunuh murid Tuhan. Satu hari hidupnya diubahkan Tuhan. Apa yang membuat Saulus seorang pembunuh saudara hidupnya diubahkan Tuhan. Dikatakan saudara dalam ayat yang ketiga Kisah Para Rasul 9 dikatakan seperti ini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Bagaimana mungkin seorang penyembah Tuhan, dia tidak tahu siapa Tuhannya saudara. Maka saudara, dari cerita ini kita melihat Paulus kejangkitan dalam tanda petik saudara. Melakukan kegiatan rohani, kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Tapi dia lupa, dia tidak kenal Tuhannya. Tapi saudara yang luar biasa saudara. Dikatakan saudara, Saulus itu hari itu dalam perjalanan ke Damsyik. Dia mengalami apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, satu hal yang mengubah kehidupan saya dari kecanduan narkoba adalah karena satu hari saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, saya selalu percaya bahwa perjumpaan itu selalu menghasilkan perubahan hidup. Amin. Saya gak percaya saudara kalau orang Kristen kerjanya jumpa dengan Tuhan, tapi hidupnya gak pernah berubah. Karena perjumpaan dengan Kristus itu selalu mengubah kehidupan orang-orang saudara. Saya terlalu banyak mendengar saudara, bagaimana ketika orang berjumpa dengan Kristus hidupnya diubahkan Tuhan saudara. Dan satu hal yang paling pertama saudara, yang membuat saya seorang jangkis kecanduan narkoba saudara, saya seorang sampah, seorang yang tidak punya tujuan hidup saudara, seseorang saudara yang tidak mengerti hidup ini untuk apa saudara, seseorang yang otaknya rusak saudara, seseorang yang tubuhnya saudara sudah tidak berfungsi dengan sebagaimana manusia selayaknya saudara. Saudara dengar di Spotify saudara bagaimana hidup saya begitu hancur saudara. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba saudara, saya yang sampah ini, saya menemukan satu pribadi yang bisa memberikan saya pengharapan yang baru. Satu pribadi yang bisa menerima apa adanya saya. Sehingga apa? Mengubah kehidupan saya. Oleh karena itu, jikalau hari ini saudara di rumah kau sedang mengalami apapun, kondisimu dalam keadaan yang sakit, saudara dalam keadaan putus asa, saudara dalam keadaan saudara tidak punya pengharapan apapun. Hari ini saya mau katakan, saudara perlu berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Gampang saudara. Saudara minta saudara. Firman Tuhan katakan, anak mana yang minta roti saudara kepada bapaknya akan diberikan saudara kalajengking. Anak mana saudara yang kalau dia minta saudara kepada bapaknya saudara perjumpaan, maka yang datang dalam hidupnya bukan Tuhan tapi hantu? Nah mungkin. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Tuhan yang akan menjumpai hidupmu. Bahkan hari ini ketika saudara sedang melihat tayangan ini, saudara bisa buka hatimu dan izinkan Tuhan memenuhi hidupmu. Saudara anak-anak muda, hari ini mungkin kau sedang kecanduan apapun, kecanduan pornografi. Saudara sedang kecanduan saudara apa? Minuman drugs hari ini, bahkan kalau engkau sedang nonton tayangan ini dalam keadaan mabuk, dengar.
Allah yang mengubah hidupku. Dia adalah Allah yang sanggup mengubah kehidupanmu. Tuhan yang menjumpai hidupku. Dia adalah Tuhan yang sama yang akan menjumpai hidupmu hari ini. Apa yang perlu kau lakukan? Kau minta dan buka hatimu dan izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Tapi saudara, hal yang kedua saudara yang mengubah kehidupan saya setelah mengalami perjumpaan Tuhan adalah saudara. Firman Tuhan katakan saudara dalam Kisah Para Rasul 9. Setelah Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara. Tiba-tiba saudara ada seorang hamba Tuhan saudara. Yang disuruh Tuhan saudara. Namanya Ananias. Ananias disuruh Tuhan saudara untuk menjumpai Paulus. Hal yang kedua saudara yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah. Ketika saudara ingin mengalami kelepasan saudara. Dari kecanduan apapun yang saudara sedang alami. Setelah saudara mengalami perjumpaan Tuhan. Yang kedua apa? Saudara harus memiliki seseorang yang saudara bisa menolong hidupmu saudara. Mungkin kau akan dipertemukan dengan orang-orang saudara yang akan bisa membimbing engkau. Memberikan engkau nasihat. Dan saudara apa? Engkau perlu kerendahan hati untuk saudara membuka hatimu. Untuk datang kepada orang-orang yang bisa dipercaya saudara. Untuk apa saudara? Untuk minta pertolongan saudara. Karena ketika Tuhan menjamah hidup saya, tidak otomatis kehidupan saya langsung berubah saudara. Ketika saya mengalami perjumpaan Tuhan, apakah saya tiba-tiba langsung saudara berhenti narkoba? Enggak saudara. Saya tetap makin gila saudara. Perlu waktu 3,5 tahun lebih saudara. Untuk saya berhenti dan benar-benar saudara dilepaskan dari narkoba. Dan saya menemukan orang-orang saudara. Di mana orang-orang itu saudara, dia membimbing hidup saya. Dia memberikan nasihat saudara. Dia berjalan dengan saya saudara. Seperti Paulus pun, Paulus menemukan Ananias saudara yang mendoakan Paulus. Sehingga ketika Paulus mengalami perjumpaan Tuhan, matanya saudara buta. Firman Tuhan katakan tiba-tiba saudara matanya ketika didoakan dilepaskan lagi. Matanya bisa melihat. Tapi saudara memiliki seseorang aja tidak cukup saudara. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 19. Ketika Paulus sesudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Paulus sudah menemukan seseorang saudara yang membimbing hidupnya. Saudara ayat 19 dikatakan begini. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saudara perhatikan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Artinya apa? Saulus punya komunitas. Saulus punya keluarga. Dan saudara tahu yang merubah kehidupan saya ketika setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bertemu seseorang sudah di gereja hamba Tuhan yang membimbing hidup saya. Tapi yang ketiga saudara, saya punya keluarga, komunitas yang mengubah hidup saya. Saudara bagaimana saya punya kedua orang tua, papi dan mami saya saudara. Itu dia yang sama-sama berjalan dengan saya. Dan saudara, untuk itu saya secara khusus minta kepada papi mami saya. Papi mami saya ada di Tasik saudara. Saya minta kepada mereka untuk coba menceritakan bagaimana saudara, papi mami saya berjalan bersama-sama dengan saya. Melewati semua ini sampai akhirnya saya mengalami kelepasan. Oleh karena itu saudara, kita akan dengarkan yuk sebentar kesaksian dan cerita mereka. Pertama kali saya mendengar Doni kecanduan narkoba 22 tahun yang lalu. Saya kagetnya bukan main, syok. Sangat terkejut dan kaget sekali sampai saya rasanya jantung berdebarnya bukan main, rasa mau copot mendengar Doni anak saya kena narkoba. Waktu itu kami sangat stres, malas untuk bekerja ke toko. Seolah-olah kami nggak ada artinya lagi untuk hidup. Saya tiap hari diam di kamar nggak mau keluar. Saya doa tiap hari nangis sampai nggak tahu apa yang harus saya katakan. Sehingga kami merasa gagal sebagai orang tua. Saya terlalu fokus kepada usaha dan tidak
dekat sama anak-anak. Mungkin ini kesalahan kami sebagai orang tua, tidak mampu untuk mendidik yang baik. Akhirnya kami sadar Doni sakit, dan kami memutuskan untuk menerima dia apa adanya dengan kasih sayang seorang bapak dan ibu kepada Doni. Saya dan papinya menganjurkan Doni dibawa ke dokter, tapi Doni bilang sama kami, saya nih udah ke dokter. Dokter menyatakan saya vonis tidak ada obatnya. Dan Doni bilang saya akan sembuhnya sama Tuhan Yesus dan akan jadi pendeta. Dia ngomong-ngomong soal Yesus. Waktu itu saya bukan orang Kristen. Saya masih ingat Doni berkata, "Pi, saya mah nggak mungkin sembuh. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan saya." Tapi waktu itu saya tidak mengerti Tuhan apa yang bisa menyembuhkan Doni. Jadi Doni ngajak saya ke gereja. Waktu itu saya pertama kali ke gereja bersama Doni. Bahkan dia membawa saya ke gereja, bawa mami ke gereja sambil teler. Sampai saya yang merasa malu. Sambil teler saya cubitin dia. Dia sadar lagi sampai ibadah. Dalam pikiran saya hanya satu, untuk menyembuhkan anak saya. Saya kan suka bergabung dengan ibu-ibu yang suka doa syafaat. Ada satu ibu bilang sama saya, puasa Esther, dan saya melakukan puasa Esther, di mana saya pertama kali berdoa Esther. Saya nggak bisa sampai, saya naik ke tangga juga nggak bisa, sampai saya merangkak naik ke atas tangga. Saya sambil bilang sama anak saya, Ron, mami udah nggak bisa doa. Ronald bilang, udah Mi nggak usah doa, Tuhan juga tahu. Mami aja nangis juga setiap tetes air mata mami, Tuhan tampung di kiblat. Saya ingat itu perkataan Ronald. Setiap malam, setiap hari, dari pagi sampai malam, temanan Doni berbicara, berdiskusi dengan Doni sampai larut malam. Kalau Doni belum tidur, saya tidak akan tidur. Dan kami sama-sama ngobrol berdua selama 13 bulan. Kami belum pernah paksa Doni untuk ke rehab. Tapi kami mau supaya Doni sendiri yang mau ke rehab. Dan saya tunggu dia. Kapan Don kamu bisa berhenti? Kapan Don kamu bisa untuk sembuh? Doni selalu bilang, tenang Pi, pasti ada waktunya saya sembuh. Suatu hari Doni mengunci kamar di kamarnya, dan Doni itu pakai narkoba, mungkin overdosis ya, saya juga nggak tahu. Tapi waktu dibuka kamar, Doni badannya semua udah hitam. Terus papinya bilang, panggil dokter. Saya telepon sama dokter bilang, udah aja bawa ke rumah sakit. Tapi saya nanya sama papi, Pi percaya nggak sama Tuhan Yesus? Papinya bilang percaya. Yuk kita doa. Saya doanya, Ron juga bisa doa ya. Saya doanya cuma mengucap syukur Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Kau sungguh baik. Kau telah menyembuhkan Doni. Dengan kuasa biru-biru darah Yesus, Doni disembuhkan. Di sana benar-benar Tuhan menyatakan mujizatnya, dan Doni sembuh kembali, dan Doni bisa bangun kembali. Dan suatu hari Doni berbicara kepada saya, mengejutkan saya, Pi, saya mau ke rehab. Waktu itu saya senang sekali, sukacita sekali. Langsung waktu itu juga saya bawa dia ke Jakarta, ke tempat rehab. Dan di rehab itu tetap saya 1 bulan sekali temani dia, sebulan sekali datang sama dia. Jadi selama 4 tahun 9 bulan saya dan istri saya terus
doa puasa, mendoakan Doni, support Doni, temani Doni sampai sembuh, dan malah minta kuliah, dan kuliah di BBC Bethany Bible College selama 2 tahun kalau nggak salah. Langsung sudah lulus 6 bulan di kuliah di Prophetic. Mungkin untuk anak-anak muda, jagalah pergaulan. Jangan sekali-kali mencoba narkoba. Karena udah sekali mencoba, itu akan terus mengikat. Bapak Ibu mungkin dalam pergumulan seperti kami, ada anaknya yang kena narkoba. Jangan takut, bersabarlah, berdoalah, berikan ekstra sabar untuk mendukung, menemani, mensupport anak yang kena narkoba sampai sembuh. Bukan hanya sembuh, sampai bertobat. Kami baru mengerti sekarang dan bersyukur kepada Tuhan, melalui kejadian ini kami sekeluarga diselamatkan. Bahkan papa saya yang umurnya 80 tahun juga diselamatkan, dibaptis. Sampai-sampai saya juga melayani Tuhan sampai hari ini. Tuhan itu baik, sangat baik kepada keluarga kami. Wow, saudara tadi saksikan tayangan bagaimana papi mami saya bercerita. Saudara, apa yang keluarga saya lakukan adalah di saat dia punya anak seperti saya jatuh dan gagal. Saya tahu bahwa papi mami saya itu gak gampang terima saya apa adanya. Tapi saudara tahu, dari cerita tadi saudara bisa lihat bagaimana papi mami saya meskipun sulit, mereka menerima saya apa adanya. Tapi saudara, setelah mereka menerima saya apa adanya, saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka berjalan bersama dengan saya. Melewati saudara setiap kesulitan, jatuh bangun. Saudara tadi saudara nonton video itu cuma 7 menit saudara. Tapi saudara tahu yang kami jalani itu hampir 4 tahun saudara. Mami saya tidak cerita saudara bagaimana mereka. Mami saya sempat stres, setengah gila. Papi saya stres berat saudara. Di tengah-tengah saudara mereka tidak tahan. Di tengah-tengah mereka sudah tidak kuat. Mereka tidak ngerti harus apa yang mereka lakukan. Tapi apa? Mereka berjalan bersama dengan saya. Oleh karena itu, apapun yang hari-hari ini saudara sedang alami, saudara jangan menyerah. Tapi berjalanlah bersama dengan anakmu mungkin, suamimu mungkin. Dan saat ini, saudara yang sedang berdiri, sedang melihat ini, saudara buka hatimu. Di saat ku tak berdaya, Izinkan kuasamu yang sempurna. saat ini Tuhan menjamah Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Saya merasakan Bukan karena ada seorang ibu, kekuatan, kau sedang bergumul untuk anakmu. ya Tuhan. Dan saat ini ketika engkau menonton tayangan ini, kau sudah hampir menyerah untuk anakmu. Tapi hari ini dengar, Di saat ku jangan nyerah. tak berdaya, Tuhan sanggup merubah hidupmu. kuasamu yang sempurna. Kau perkatakan Ketika ku percaya, anaknya dalam nama Yesus. mujizat itu nyata. Wow. Bukan karena Saya juga merasakan ada seorang anak muda ketika engkau sedang menonton tayangan ini. rohmu ya Tuhan. Kau sedang mengalami satu addiction, kecanduan. Kau sudah berkali-kali kau ingin lepas, tapi engkau tidak bisa. Dan semua orang berkata di sekeliling, kamu memang pecundang,
Kamu tidak mungkin bisa lepas dari kecanduan. Kamu tidak mungkin mengalami pemulihan. Tapi dengar hari ini, Tuhan yang mengubah hidup. Dia akan mengubah hidup. Tuhan yang membuat aku seperti ini sekarang, Dia akan mengubah hidupmu. Dan hari ini, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Wow. Dan saat ini juga saya merasakan ada banyak orang yang sedang menonton tayangan ini, kau sedang stres. Karena COVID ini, kau kehilangan pekerjaan, kau tidak tahu ke depan mau apa. Dan saat ini, engkau sedang dalam keadaan yang frustasi. Banyak dari antara saudara yang melihat yang saya katakan tadi, kau tidak bisa tidur malam, kau gelisah, berhari-hari engkau khawatir. Tapi hari ini aku berdoa, biar Tuhan memenuhi engkau dengan kasih-Mu. Percayalah bahwa apapun yang sedang kau hadapi, situasi apapun yang sedang kau hari-hari dijalani, Allahku dan Allahmu, Dia sanggup merubah kehidupanmu. Dia sanggup menolong kau. Tuhan yang menolong kau di musim-musim sebelumnya. Dia adalah Allah yang akan menolongmu hari ini. Dia adalah Allah yang akan beserta denganmu. Jangan khawatir akan masa depanmu. Jangan kau khawatir akan apa yang akan kau makan hari ini, akan masa depan anak-anakmu. Dan hari ini Tuhan, Kau Allah yang menjamah. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, meskipun ibadah ini berakhir, firman-Mu berakhir, tapi Engkau Roh Kudus tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus akan tetap menjamah setiap orang yang melihat tayangan ini di dalam nama Yesus. Amin. Wow, I'm so blessed by the message. Saya sangat diberkati sungguh. Berikan tepuk tangan appreciation buat Pastor Doni Novianus yang luar biasa. Free from addiction. 3 pesan Tuhan hari ini, yaitu kamu harus punya perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, mempunyai seorang atau mentor yang bisa membimbing. Ketiga, memiliki keluarga atau komunitas supaya kamu sembuh. So good, huh? Itu suatu kesaksian hidup yang sungguh nyata, saudara. Ya, bagaimana dari seorang yang boleh dibilang menurut dunia itu bobrok sekali, tapi bisa Tuhan pakai secara luar biasa, Amazing. Bisa dipulihkan secara luar biasa. Dan saya juga percaya itu karena berkat dukungan orang tua. Karena itu saya mau berterima kasih kepada Om dan Tante yang sudah jauh-jauh dari Tasikmalaya. Bagaimana memberikan kesaksian, dukungan yang luar biasa. Sehingga Pastor Doni bisa sampai saat ini sebagaimana adanya. Itu semua karena ada dukungan juga Om dan Tante. Dan juga kami mengucap syukur, mari saudara. Karena itu perlu komunitas. Untuk kita selalu dikuatkan. Karena itu jangan lupa, join Cool. Ayo lihat di bawah ini. Jangan lupa, jangan pernah lupa. Ayo join Cool. Yang belum pernah ikut Cool, mari ikut Cool bersama-sama. Wow, so good. It's okay not to be okay. Sehingga saudara bisa menghubungi counselors yang ada di live prayer, chat box. Saudara bisa buat appointment juga untuk ada counseling yang saudara bisa lakukan. Wow, we are so blessed guys. Thank you Grow. Thank you XCOM. Luar biasa hari ini. Saya ngerasakan hadirat Tuhan luar biasa. Thank you Daniel, Sandra. Amazing, amazing. Ya sebelum kita akan berdoa, there's one song I want to sing with you. All my life, God has been faithful. Come on everybody, sing. All my life you have been faithful. Thank you Jesus. All my life you have been so good. Every breath. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Everybody worship Him. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have
saat ini. With thankful heart, we gonna pray, Lord. Dengan hati yang bersyukur, kami katakan sembuh dari stroke dan bisa berjalan lagi. Papaku sembuh dari kanker usus, bisa mendampingi pernikahanku Oktober nanti. Sembuh dari depresi yang sudah lama. Sahabatku sembuh dari HIV. Istriku tetap sehat. Pemulihan keluarga terjadi di antara anak orang tua. Pemulihan ke papa, kembali ke jalan Tuhan. Adik bisa ikut cool. Diberikan pekerjaan yang baru, diberikan hikmat mengelola cash flow keuangan di masa-masa pandemi. Bisnis cateringku sehat dan dilancarkan. Pinjaman KPR di bank supaya disetujui. Rumah, tanah, keluarga segera terjual. Hutang proyek dibayar oleh mitra usahaku. Lolos, diterima di arsitektur Universitas Gadjah Mada. Ujian S2ku di UI lancar, diberikan hasil yang terbaik. Haleluya, haleluya. Dan inilah pengucapan syukur. Anak boleh kembali ke Indonesia dengan perlindungan Tuhan dan selamat sampai di Jakarta. Haleluya. Come on everybody di luar rumah, angkat kedua tanganmu. Free from addiction. Hari ini kamu bebas. Roh Kudus membebaskan engkau. Angkat kedua tanganmu. Berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai. Sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan berseru. Amen. Have a good Sunday everybody. We miss you. Stay safe, stay healthy. Let's worship with Grow. Come on.